Pernah kepikiran nggak kalau algoritma, sesuatu yang biasanya kita anggap dingin, teknis, buat mesin doang, itu ternyata nyimpen kebijaksanaan buat hidup kita sehari-hari. Agak aneh ya, nyambungin kode sama kebijaksanaan hidup. Selamat datang di pembahasan mendalam kita hari ini. Kita bakal ngupas tuntas bagian kesimpulan dari buku Algorithms to Live By. Penulisnya punya gagasan menarik nih, prinsip-prinsip dasar ilmu komputer, ternyata bisa bantu kita hadapi ruwetnya hidup. Misi kita sekarang, gali wawasan praktis dari akhir buku ini. Terutama satu konsep yang bikin penasaran banget. Kebaikan komputasional. Gimana caranya berpikir ala komputer, malah bisa bikin kita lebih manusiawi pas berinteraksi. Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kenapa sih ilmu komputer bisa relevan buat hidup kita? Bukannya dunia kita ini jauh lebih rumit, lebih emosional gitu. Nah, justru di situ nyambungnya. Buku ini bilang, masalah mendasar yang kita hadapi tiap hari, entah itu waktu yang mepet, informasi nggak lengkap, masa depan nggak pasti, atau bahkan, lemari yang kepenuhan, Ya, iya juga ya. itu ternyata punya struktur yang mirip banget sama tantangan komputasi yang dihadapi mesin. Kita semua, manusia sama komputer, sama-sama beroperasi dengan sumber daya terbatas. Jadi keterbatasan itu ya benang merahnya? Tepat sekali. Dan karena struktur masalahnya mirip, solusi atau cara mikir dari dunia komputasi bisa nawarin perspektif baru. Penulisnya nyimpulin paling nggak ada 3 jenis kebijaksanaan praktis nih. Yang pertama, dan ini mungkin yang paling bikin kaget, ada algoritma spesifik yang bisa kita pinjam langsung. Hah? Algoritma yang bisa dipakai langsung, kayak resep masakan buat hidup gitu. Coba kasih contoh dong. Salah satu yang paling terkenal dibahas itu aturan 37% dari teori optimal stopping. Pernah nggak sih ngerasa kayak nyari sesuatu nggak kelar-kelar? Cari apartemen idaman, atau karyawan terbaik, atau bahkan ya pasangan hidup. Wah, kalau pasangan hidup pakai algoritma? Nah, teori ini nawarin panduan matematis buat situasi kayak gitu. Tunggu, 37%. Kok angkanya spesifik banget? Gimana cara kerjanya? Terus, apa ini realistis buat keputusan sepenting cari pasangan misalnya? Kayak terlalu menyederhanakan nggak sih? Pertanyaan bagus. Tentu aja ini simplifikasi ya, tapi idenya tuh kuat. Gini, kalau Anda dihadapkan sama serangkaian pilihan yang datangnya satu-satu, dan Anda nggak bisa balik ke pilihan sebelumnya, Oke. Oke. Strategi paling optimalnya gini. Amati dan tolak dulu sekitar 37% pilihan pertama. Nah, periode observasi ini dipakai buat ngebangun standar atau semacam feeling soal kualitas yang ada di luar sana. Lewat dari 37% itu, pilih pilihan pertama yang muncul yang lebih baik dari semua yang pernah Anda lihat di periode observasi tadi. Matematika dibaliknya, nunjukin kalau strategi ini ngasih peluang paling tinggi buat dapetin pilihan terbaik secara keseluruhan. Ya, dalam kondisi ketidakpastian itu. Tentu, ini nggak jamin hasil sempurna. Tapi ini pendekatan rasional buat maksimalin peluang pas kita harus mutusin tanpa tahu apa yang bakal datang berikutnya. Jadi ini bukan soal nemuin soulmate pakai rumus, tapi lebih ke gimana ngelola proses pencarian yang terbatas itu secara cerdas. Oke, mulai kebayang. Jadi lebih soal ngelola prosesnya ya, bukan jaminan hasil. Menarik sih. Ada lagi alat komputasi lain yang bisa kita pakai? Ada lagi, namanya kriteria Least Recently Used atau LRU. Ini diambil dari teori caching di ilmu komputer. Ini relevan banget buat hal praktis kayak beres-beres barang. Prinsip caching kan nyimpen data yang sering diakses di tempat yang gampang dijangkau ya. Nah, LRU ini salah satu strategi buat mutusin data apa atau barang apa yang harus dibuang dari cache. Atau dari lemari atau meja kerja Anda pas udah penuh. Wah, jadi beresin lemari pakai logika komputer gitu? Persif. Logikanya gini, barang yang paling lama nggak Anda sentuh atau pakai, kemungkinan besar itu kandidat paling kuat buat disingkirin, disumbangin, atau mungkin disimpan di gudang. Kenapa? Soalnya pola penggunaan di masa lalu sering jadi prediksi terbaik buat kebutuhan di masa depan. Komputer pakai ini buat ngelola memori, kita bisa pakai buat ngelola ruang fisik atau file digital kita. Ini cara sistematis buat ngelawan kebiasaan, numpuk barang buat jaga-jaga. Wah, nggak kepikiran loh kalau beresin meja kerja itu sebenarnya masalah caching. Bisa jadi pembenaran logis nih buat decluttering. Ada lagi, tadi kan nyebutnya 3 jenis kebijaksanaan.
Betul. Yang ketiga dalam kategori algoritma langsung ini, ada konsep dari Explore Exploit Trade-off, khususnya algoritma Upper Confidence Bound atau UCB. Ini ngebahas dilema klasik. Kapan kita harus nyoba hal baru, eksplorasi, versus kapan kita nikmatin aja apa yang udah kita tahu dan suka, eksploitasi. Contohnya nyoba restoran baru atau ke tempat favorit langganan. UCB ini nawarin pendekatan yang menarik. Bersikaplah optimis sama pilihan yang belum banyak Anda coba. Secara teknis sih, algoritma ini kayak nambahin bonus ke pilihan yang infonya masih dikit. Nah, dalam hidup sehari-hari, ini bisa diterjemahin jadi, kasihlah benefit of the doubt ke pengalaman baru atau orang baru. Kenapa? Soalnya potensi keuntungan nemuin sesuatu yang luar biasa baru itu seringkali lebih gede dalam jangka panjang dibanding rugi dikit kalau ternyata pilihan baru itu biasa aja. Ini cara komputasi ngelihat pentingnya terus belajar dan nggak kejebak di zona nyaman. Oh, jadi semacam dorongan matematis gitu ya, buat berani coba hal baru, kasih bobot lebih ke yang belum diketahui paling nggak di awal. Oke, jadi kita punya aturan 37% buat berhenti nyari, LRU buat beres-beres, sama UCB buat ngimbangin eksplorasi. Ini semua alat spesifik. Terus jenis kebijaksanaan kedua apa? Kebijaksanaan kedua ini geser ke level yang lebih filosofis. Buku ini nyebutnya semacam stoicisme komputasional. Intinya adalah fokus ke proses, bukan melulu ke hasil akhir. Stoicisme komputasional. Keren kedengarannya. Tapi apa hubungannya sama komputer? Bukannya stoicisme itu filsafat kuno soal nerima apa yang nggak bisa kita ubah? Betul sekali. Hubungannya itu ada di pengakuan soal ketidakpastian dan keterbatasan kendali kita. Ini kan juga inti dari banyak masalah komputasi. Kita sering banget terpaku sama hasil keputusan, kita bakal berhasil nggak ya? Kita bakal menang nggak? Bakal kaya nggak? Padahal kan masa depan itu dasarnya nggak pasti. Yang benar-benar bisa kita kontrol itu kualitas proses pengambilan keputusan kita sekarang berdasarkan info yang kita punya. Penulisnya ngutip Bertrand Russell. Tindakan yang benar secara objektif itu bukan yang dijamin sukses, tapi yang paling mungkin beruntung berdasarkan analisis rasional saat itu. Dengan kata lain, ya jadilah bijaksana dalam prosesmu, meskipun kamu nggak bisa jamin keberuntungan dalam hasil. Algoritma yang bagus itu dirancang buat kerja optimal secara rata-rata atau dalam kasus terburuk, bukan karena bisa ngeramal masa depan. Jadi, ya fokus aja ngerancang proses keputusan yang solid, kayak ngerancang algoritma yang bagus, daripada cuma ngarepin hasil. Ini menarik banget. Jadi, daripada cemas berlebihan soal hasil yang nggak pasti, mending kita curahin energi buat mastiin cara kita mikir dan mutusin itu udah sebaik mungkin. Tapi, apa ini nggak bikin kita jadi pasif atau kurang ambisius gitu sama hasil? Nggak juga sih, ini bukan soal nggak peduli sama hasil, tapi lebih ke gimana kita ngalokasiin sumber daya mental kita secara efektif. Ngejar hasil itu penting, tapi terobsesi sama hal di luar kendali kita itu kan nggak efisien secara komputasional, buang-buang energi mental. Fokus ke proses yang baik justru seringkali jadi jalan paling efektif buat capai hasil bagus dalam jangka panjang, sambil ngurangin stres dan penyesalan kalau hasilnya nggak sesuai harapan. Ini soal ketangguhan pas ngehadepin ketidakpastian. Oke, masuk akal. Fokus ke apa yang bisa dikontrol. Kualitas keputusan kita. Sip. Terus, kebijaksanaan ketiga. Tadi Anda nyebut soal bedain masalah ya? Iya, kebijaksanaan ketiga itu soal memahami beda mendasar antara masalah yang mudah atau tractable sama masalah yang sulit atau intractable dari sudut pandang komputasi. Ini wawasan penting dari teori kompleksitas komputasional. Masalah tractable itu masalah yang solusinya bisa ditemuin secara efisien pakai algoritma. Nah, masalah intractable kayak kelas NP-hard gitu, itu masalah yang buat nemuin solusi optimalnya butuh waktu yang nambahnya eksponensial seiring gede masalahnya. Jadi praktis mustahil diselesain secara sempurna, bahkan buat superkomputer sekalipun, kalau masalahnya cukup gede. Waduh, istilahnya agak teknis ya. Tapi intinya, ada masalah yang emang dirancang jadi super susah gitu, dipecahin secara optimal. Contohnya dalam hidup apa tuh? Wah, banyak. Misalnya, nyoba nyusun jadwal sempurna buat banyak orang dengan banyak batasan. Atau ngerencanain rute perjalanan paling efisien buat ngunjungin banyak kota. Itu kan traveling salesperson problem yang terkenal. Atau bahkan nyoba ngatur tempat duduk di pesta kawinan gede biar semua orang seneng. Nyari solusi paling optimal buat masalah kayak gini bisa jadi intractable. Oke, jadi kalau kita sadar lagi ngadepin masalah jenis ini, terus gimana dong? Konsep intractable ini kedengerannya agak pesimis.
Berarti kita nyerah aja gitu sama masalah besar? Justru sebaliknya, tahu kalau suatu masalah itu intractable bukan berarti nyerah, tapi ganti strategi. Ini justru ngebebasin kita dari tirani nyari kesempurnaan yang sia-sia. Buku ini nyaranin beberapa pendekatan praktis. Pertama, pakai heuristik. Ini aturan praktis, jalan pintas mental, atau tebakan cerdas yang seringnya ngasih solusi cukup bagus, walau nggak dijamin optimal. Kayak pas ngepak barang, kita punya aturan masukin barang terberat dulu, gitu. Oh, kayak aturan nggak tertulis gitu ya? Iya. Terus, cari aproksimasi. Daripada solusi sempurna, cari solusi yang cukup dekat lah sama optimal. Manfaatin juga keacakan strategis. Kadang masukin elemen acak bisa bantu keluar dari solusi lokal yang kurang bagus atau mecah kebuntuan. Dan yang penting banget, terapin prinsip cukup baik, good enough. Seringkali solusi yang memadai dan bisa dicapai cepat itu jauh lebih berharga daripada ngejar kesempurnaan yang makan waktu lama atau malah mustahil. Terakhir, kalau bisa, bingkai ulang masalahnya, reframing. Coba lihat dari sudut pandang beda atau ubah tujuannya dikit biar jadi lebih tractable. Jadi intinya jadi pragmatis dan efisien aja ya kalau kesempurnaan itu terlalu mahal secara komputasional. Saya suka nih ide cukup baik. Oke, kita udah bahas algoritma praktis, fokus ke proses, dan tahu kapan harus nyederhanain pendekatan. Nah sekarang, gimana semua ini nyambung ke interaksi kita sama orang lain? Disinilah konsep kebaikan komputasional masuk kan? Ini nih yang bikin saya paling penasaran dari kesimpulan buku ini. Ide-ide tadi ke ranah sosial. Akarnya simpel tapi dalam banget. Proses mikir, ngitung, ngolah info atau komputasi itu sendiri butuh usaha, waktu, dan energi mental. Dalam bahasa ilmu komputer, komputasi itu mahal dan algoritma yang bagus selalu berusaha meminimalkannya. Nah, coba pikirin, interaksi sosial kita, tiap kali kita ngomong, minta sesuatu, atau bahkan sekedar ada di situ, kita sebenarnya ngasih tugas komputasi ke orang lain. Mereka harus ngejalanin program di kepala mereka buat ngerti omongan kita, niat kita, emosi kita, dan apa sih yang kita harapkan dari mereka. Ini semua kan beban kognitif. Jadi, kebaikan komputasional itu kayak semacam sopan santun kognitif gitu. Berusaha biar nggak bikin otak orang lain kerja terlalu keras. Tepat. Ini lebih dari sekedar sopan santun biasa loh. Ini usaha sadar buat ngerancang interaksi, permintaan, sistem, atau lingkungan kita sedemikian rupa supaya beban komputasi buat orang lain jadi lebih ringan. Ini soal proaktif, bikin sesuatu lebih gampang dicerna secara mental sama orang lain. Penulisnya pakai analogi yang kuat banget. Bedanya antara verifikasi sama pencarian. Coba deh pikirin, mana yang lebih gampang? A, Anda dikasih satu lagu, terus diminta nilai bagus apa enggak? Atau B, Anda diminta nyiptain lagu bagus dari nol? Jelas yang A, verifikasi jauh lebih gampang kan daripada B, pencarian atau penciptaan? Nah, kebaikan komputasional itu soal nyajiin masalah atau interaksi ke orang lain dalam format yang lebih dekat ke verifikasi daripada maksa mereka melakukan pencarian atau pemrosesan rumit dari awal. Oke, saya ngerti sekarang. Jadi, intinya ngebantu orang lain biar nggak perlu nyari jawabannya susah-susah. Tapi lebih gampang ngecek atau nanggepin aja. Konsepnya kuat banget ini. Pasti ada contoh nyatanya dong, gimana ini jalan di praktek. Tentu, buku ini ngasih contoh desain tempat parkir yang ilustratif banget. Bayangin deh, lahan parkir gede, kompleks, banyak pilihan jalur, persimpangan antar lantai, tandanya juga membingungkan. Ini kan ngebebanin pengemudi dengan komputasi berat. Harus ke kiri apa kanan nih? Mending naik atau tetap di lantai ini? Itu tempat kosong di ujung bakal keambil orang nggak ya sebelum saya nyampe? Otak kita jadi terus-terusan nganalisis dan prediksi. Ini beban komputasi tinggi. Sekarang bandingin sama garasi parkir yang desainnya spiral tunggal ke atas, di mana Anda tinggal ngikutin jalur aja sampai nemu tempat kosong pertama. Hampir nggak ada keputusan yang perlu dibikin. Beban komputasinya minimal banget. Nah, desain kedua ini menurut argumen buku, contoh kebaikan komputasional buat pengemudi. Desainernya udah nyerap kompleksitasnya biar pengguna nggak perlu mikir keras. Contoh yang jelas banget, beda antara desain yang bikin pusing sama desain yang justru ngentengin beban mental pengguna. Ada contoh lain nggak? Mungkin yang lebih ke interaksi antar manusia gitu. Ya, contoh lain yang menarik itu soal kebijakan tempat duduk di restoran rame, kebijakan siapa cepat dia dapat atau open seating.
Itu kan maksa pelanggan yang nunggu buat terus waspada, mantengin ruangan, nyari tanda-tanda meja bakal kosong, dan kayak bersaing secara mental gitu. Dalam istilah komputasi, ini kayak spinning prosesor, yang kerja keras terus-terusan ngecek status tanpa henti. Ini capek secara kognitif. Bandingin sama kebijakan di mana restoran nyatat nama Anda di daftar tunggu, terus nanti dipanggil kalau meja siap. Ini kayak blocking di komputasi, prosesnya ditidurin, sampai sumber dayanya, meja ada. Meskipun mungkin ada waktu tunggu, ini jauh lebih baik hati secara komputasional buat pelanggan. Mereka bisa santai, ngobrol, atau ngapain kek, tanpa harus terus-terusan memproses situasi. Beban mental mereka berkurang drastis, meskipun mungkin nambah kerjaan dikit buat staf restoran ngelola daftarnya. Wah, ini benar-benar ngebuka mata sih. Jadi, kebaikan komputasional ini bukan cuma soal efisiensi mesin ya, tapi kayak semacam empati yang terstruktur. Gimana caranya kita ngurangin gesekan mental dalam interaksi kita? Ini bisa diterapin di mana-mana dong ya. Pas kita nulis email, misalnya. Email kita jelas nggak langsung ke intinya, atau malah bikin penerima harus mecahin kode dulu maunya kita apa. Atau pas kita ngasih tugas ke tim, instruksinya cukup jelas atau ambigu dan butuh banyak nanya lagi. Persis. Bisa juga pas kita desain formulir, website, atau aplikasi. Alurnya intuitif nggak? Pengguna gampang nggak nemuin yang mereka cari? Atau malah mereka harus berburu info dan jadi frustrasi? Tiap pilihan desain itu bawa implikasi beban komputasi buat pengguna. Mikirin hal ini itu inti dari kebaikan komputasi. Ini soal ngambil sedikit beban komputasi buat diri kita sendiri pas ngerancang, nulis, atau minta sesuatu demi ngurangin beban orang lain secara signifikan. Ini perspektif yang berharga banget ya. Ngubah cara kita lihat algoritma dari cuma instruksi mesin jadi lensa buat memahami interaksi manusia. Dan konsep kebaikan komputasional ini secara khusus ngajak kita lebih peka sama harga mental yang kita bebankan ke orang lain. Dan ada satu lagi nih, implikasi menarik yang disinggung di akhir buku. Kadang-kadang, strategi yang paling simple secara komputasional baik buat diri kita sendiri maupun orang lain, itu bukan cuma lebih gampang, tapi bisa jadi malah yang paling optimal. Contohnya, dalam situasi sosial yang rumit, di mana kita nyoba nebak apa yang orang lain pikirin tentang apa yang kita pikirin. Wah, itu rumit banget. Iya kan, rekursi tanpa akhir gitu. Nah, strategi yang paling baik secara komputasional mungkin justru bersikap jujur dan transparan aja. Nggak usah terlalu pusing mikirin strategi orang lain. Cukup sampaikan apa adanya. Ini motong kerumitan rekursif yang capek banget secara mental. Menarik sekali. Jadi, daripada kejebak dalam permainan pikiran yang rumit, kesederhanaan sama kejelasan justru bisa jadi strategi paling cerdas dan baik hati secara komputasional ya. Jadi, saat kita menutup pembahasan kita hari ini, mungkin ada satu pertanyaan refleksi yang bisa Anda, pendengar kami, bawa pulang nih. Dalam interaksi Anda sehari-hari, entah itu pesan singkat yang Anda kirim, rapat yang Anda pimpin, atau bahkan cara Anda nanya arah, ada nggak sih satu hal kecil aja yang bisa Anda lakuin biar jadi sedikit lebih baik secara komputasional buat orang-orang di sekitar Anda? Gimana caranya Anda bisa ngurangin sedikit beban pemrosesan yang Anda kasih ke mereka? Ini bukan cuma soal efisiensi loh, tapi soal empati dalam tindakan, sesuatu untuk direnungkan.